Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan pembelajaran kita. Mohon maaf, pada kesempatan kali ini Bapak menyajikan materi pada kesempatan kali ini melalui video ya. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan. Maka untuk itu kita mulai belajar hari ini dengan tema menggabungkan, memotong objek, dan mengelompokkan objek. Baik, langsung saja untuk mulai praktek pada kesempatan kali ini. Silahkan dibuka terlebih dahulu CorelDRAW-nya. Oke, ini adalah tampilan CorelDRAW seperti biasa, lembar kerja kita di aplikasi CorelDRAW. Nah, yang akan kita coba sampaikan, yang akan kita pelajari hari ini adalah memotong objek ya. Saya kasih kata kuncinya dulu, memotong objek. Saya kasih kata. Baik, memotong objek. Kita langsung contoh saja. Misalkan kita akan membuat sebuah objek persegi. Kita kasih warna misalkan kuning. Kita buat objek elips ya. Kita buat elips misalkan. Kita kasih warna hijau. Nah, objek ini awal mulanya begitu. Nah, di bawahnya itu objek persegi dan di atasnya objek lingkaran atau elips. Untuk melakukan pemotongan objek, maka harus ada minimalnya 2 objek ya. Kalau posisinya lingkaran yang berada di atas, maka nanti adalah yang terpotong objek yang persegi. Maka cara untuk melakukan pemotongan objek adalah kita klik yang pick tool. Kita seleksi dua-duanya antara persegi dan lingkaran. Maka nanti di properti bar itu ada namanya trim. Ketika kita klik trim, nah, maka nanti kita klik bebas dan kita geser yang lingkarannya, maka ini akan terpotong yang objek persegi. Contoh yang lain misalkan. Contoh yang lain memotong objek itu kita buat lingkaran. Kita kasih warna biru. Kita bikin lingkaran satu kali lagi, tapi ukurannya agak kecil. Kita klik pick tool. Kita geser ke sini. Kita kasih warna kuning misalnya. Kita seleksi menggunakan pick tool. Kita kurung. Nah, selanjutnya kita trim. Kita klik bebas. Diklik lingkarannya yang warna kuning, kita geser. Nah, jadi objek perpotongan yang seperti menyerupai bulan ya. Tinggal kita tambahkan objek yang lain ya, star. Misalnya kita kasih objek bintang. Oke, kita sini. Oke, ini udah jadi hasil perpotongan objek ya. Jadi oke, itu fungsi untuk memotong objek. Selanjutnya, anak-anak sekalian, untuk melakukan pemotongan objek itu bisa kita lakukan, misalkan kita buat lingkaran lagi. Oke, selanjutnya kita bikin objek yang lain misalkan ya, misalkan objek star. Oke, nah, misalkan ya ini saya pasang posisinya di tengah, agak tengah dikit supaya persis di tengah. Nah, ketika gini saya kasih warna hijau, yang bintangnya saya kasih warna kuning. Ketika dikurung begini, nah perhatikan di sini nih, di bagian properti bar nih. Di properti bar itu di sini ada trim, di sebelahnya lagi ada intersect,
di sebelahnya lagi ada simplify, sebelahnya lagi ada front minus back, ada back minus front. Yang fungsinya sama dengan trim adalah ini ya, dari mulai intersect, trim, intersect, terus simplify, front minus back, back minus front, itu sama-sama digunakan untuk memotong objek. Perbedaannya adalah cuma dari cara memotongnya saja. Kalau kita misalkan membuat simplify, maka objeknya sama seperti fungsi trim. Nah, misalkan ini kan objeknya 2 nih. Saya duplikat dulu misalkan. Nah, saya pinggirkan dulu. Kurung, saya pilih yang simplify. Share, maka nanti yang lingkaran ini akan terpotong dengan objek bintang ya. Pada prinsipnya antara trim dan simplify itu sama fungsinya untuk memotong objek ya. Kalau front minus back, kita klik front minus back, saya kurung front minus back, atau kita kurung lagi sekali lagi back minus front, maka objek yang di bawahnya akan terpotong dan objek yang di atasnya menghilang. Saya ulangi sekali lagi ini. Saya ulangi, ini kan lingkarannya berwarna hijau di bawah, bintangnya ada di atas nih, di atas objek lingkaran warna hijau. Ketika dikurung, ketika kita pilih back minus front, maka artinya objek yang di belakang ini akan terpotong dengan objek yang di atasnya, serta objek yang di atasnya akan menghilang. Klik, nah maka objek elipsnya akan terpotong dengan pola bintang. Demikian tuh. Tapi kalau seandainya back minus front, maka ketika objek bintang saya perbesar front minus back, maka nanti objek bintangnya dan objek lingkarnya akan hilang. Sisanya adalah objek yang tidak terpotong. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini untuk memotong objek, yang pertama kita bisa menggunakan trim. Yang kedua bisa menggunakan simplify. Yang ketiga front minus back. Yang keempat adalah back minus front. Oke. Ya. Jadi untuk melakukan pemotongan objek bisa menggunakan trim, simplify, front minus back, back minus front, sama satu lagi namanya adalah intersect. Kalau intersect itu adalah irisan ya, hasil perpotongan objek. Kalau back minus front yang tidak terpotongnya sisanya. Tapi kalau back minus front, kalau maksudnya intersect, itu adalah perpotongan atau irisan ya. Misalkan kita buat lingkaran 1, saya copy paste, 2, 3 gitu ya. Oke. Nah, misalkan ini warna biru, satunya warna kuning, satunya warna merah. Nah, ketika saya seleksi pakai pick tool, kurung,
ketika saya pilih yang ini nih, intersect, klik, maka nanti akan ada objek baru nih. Nah, gitu maksudnya. Ulangi. Ada objek baru. Misalkan kita coba dua dulu. Kita coba dua objek ya. Misalkan biru sama kuning. Nah, ketika kita kurung intersect, maka nanti akan ada objek baru dari perpotongan antara kuning dan biru. Ya. Nah, ketika ini seleksi intersect. Oke. Hanya dua objek ternyata ya. Sama ini saya intersect. Tidak akan ada objek baru. Oke, kalau kita akan coba buat 3 lingkaran, 1, 2, 3 ya. Oke. Pertama ini dengan kuning dengan biru, saya buat intersect. Oke, biru dengan merah, saya buat intersect juga. Merah dengan kuning, saya buat intersect. Oke, maka nanti jadinya adalah, nah ini adalah intersect dari perpotongan. Jadi motong objeknya harus 2 objek ya. Jadi kalau 3 sekaligus tidak dilakukan, kecuali nanti bisa digunakan menggunakan fungsi yang lain. Sekedar mengulang ini, mengulas ya. Saya hapus dulu semua terlebih dahulu. Yang pertama, trim ya. Saya ulangi, misalkan objek kotak dengan objek jangan kotak ya. Misalkan lingkaran, kasih warna elips, saya bikin lingkaran lagi, saya geser ke sini, oke, ini yang kecilnya saya kasih warna biru, saya kurung, kita pakai yang trim dulu ya, trim, maka kita pilih yang trim. Maka nanti objek yang di belakang itu akan terpotong. Ini trim ya. Ini fungsi trim 1. Yang kedua, simplify. Simplify itu misalkan tadi yang misalkan persegi nih atau rektangle. Kita buat rektangle, kita kasih bintang ya. Bintang. Oke. Nah, ini kita kasih warna merah, bintangnya kita kasih warna orange. Nah, ketika saya lakukan simplify, ini sama fungsinya seperti simplify ini, itu kita menggunakan simplify, maka nanti objek perseginya akan terpotong dengan objek bintang. Nah, bebas geser bintangnya. Ini simplify. Geser dulu. Ini yang kedua. Ini saya perkecil. Oke, ini bintangnya. Selanjutnya yang front minus back. Kalau front minus back itu berarti objek yang di atas akan memotong objek yang di bawahnya. Contohnya adalah kita buat elips. Elips. Kita bikin teks ya. Star. Bikin oke. Tulisannya kita pasang di tengah. Nah,
ketika kita bikin front minus back, ini front minus back, dia karena front minus back itu objek yang di atasnya harus lebih besar. Kalau kita akan memotong objek yang di belakangnya berarti back minus front. Nah gitu, sehingga objek yang di bawahnya pada prinsipnya begini, saya ulangi ini. Kalau kita mau memotong objek yang di atasnya berarti kita menggunakan front minus back. Tapi kalau objek yang di belakangnya akan kita potong berarti nama kita menggunakan back minus front. Oke, gitu ya. Itu yang kalau intersect itu irisan ya. Irisan sebuah objek ya. Misalkan tadi kita buat elips, itu kita kasih warna kuning, kita copy paste, klik toolnya, copy, terus paste, jadi 2, atau kontrol saya kasih warna biru, saya paste lagi, merah misalnya. Nah, untuk melakukan intersect kita tidak bisa langsung 3 objek, tapi harus 2 objek. Misalkan kuning dengan biru, jadi tekan klik kuning, tekan tombol shift, klik objek warna biru, shiftnya jangan dilepaskan. Selanjutnya kita klik yang intersect, klik, maka nanti akan ada objek baru nih. Tuh. Nah, perpotongan antara kuning dan biru. Selanjutnya klik bebas, klik elips yang warna biru, tekan tombol shift di keyboard, jangan dilepaskan, klik elips yang warna merah, kita klik yang intersect, maka nanti akan ada objek baru perpotongan antara elips warna biru dan elips warna merah. Selanjutnya klik yang lingkaran merah dan tekan tombol shift, klik elips yang warna kuning, maka kita klik tombol intersect ya. Maka ini nanti ketika nih hasilnya, nah gitu ya, kita geser objeknya masing-masing, nah gitu. Nah jadinya adalah perpotongan objek. Nah, ini adalah menggunakan fungsi intersect. Oke, itu adalah memotong objek ya. Ini kita kasih tanda dulu. Oke, saya kasih misal gitu. Nah, ini fungsi untuk memotong objek. Jadi ada 5 fungsi yang bisa kita gunakan. Pertama trim, simplify, front minus back, back minus front, sama intersect. Selanjutnya adalah menggabungkan objek ya. Menggabungkan objek. Menggabungkan objek. Kalau menggabungkan objek, itu fungsi yang digunakan adalah while. Mana contohnya while itu? Kita contohkan saja. Misalkan kita buat objek apa ya? Misalkan kita buat objek kotak saja. Objek kotak, dan kita buat objek kotak lagi di sini, sama objek kotak di sini, objek kotak di situ. Nah, ketika kita kurung, nah, di sini ada sebelah kiri dari trim ya, well. Nah, maka objeknya itu akan menyatu. Jadi yang tadinya ada 1, 2, 3, 4 objek nanti akan jadi 1 objek. Oke,
itu menggunakan while. Oke, saya tebakan dulu. Oke, itu menggabungkan objek. Jadi menggunakan fungsi while. Kita coba lagi yang lain ya. Misalkan kita akan membuat poligon ya. Poligon kita buat segitiga sama misalkan ini nih, sama bulan. Kita copy saja. Misalkan kita di sini. Oke. Nah, ketika kita gabungkan, kita kurung, kita pilih fungsi while, maka objeknya akan jadi seperti ini. Oke, ini namanya while. Itu menggabungkan objek. Selanjutnya mengelompokkan objek. Mengelompokkan objek. Mengelompokkan objek. Kalau mengelompokkan objek itu menggunakan fungsi group ya. Group. Melepasnya dengan ungroup. Contohnya begini, yang objek hasil perpotongan ini nih, ketika kita akan melakukan pemindahan, maka objek ini adalah harus kita satu-satu ya. Ini kan objeknya ini ada 3 nih, 1, 2, 3. Ketika kita mau pindahkan ini, maka yang akan terpindahkan adalah satu objek. Bagaimana caranya? Apabila kita mau memindahkan semua objek, maka caranya adalah bisa dengan cara dikurung begini, diseleksi dari pick tool, diseleksi dulu begitu, atau kita pindahkan. Tapi resikonya adalah ketika diklik bebas ya lepas lagi juga. Nah, supaya objek ini mudah untuk dipindahkan, maka caranya adalah kita lakukan pengikat objek ya, atau objek ini kita kelompokkan atau kita ikat terlebih dahulu. Maka caranya untuk melakukan pengelompokan objek adalah diseleksi. Maka di sebelah sini nih ada namanya group objek. Ketika kita klik, maka nanti objek ini akan kita ikat ya, atau kita kelompokkan. Kita klik geser, udah ikut semua. Klik bebas, diklik lagi udah ikut. Ini kalau pengelompokan objek bisa kita lepaskan lagi. Cara melepaskan ikatannya adalah dengan cara klik objek yang tadi kita ikat atau kita kelompokkan. Di sini ada pilihan ungroup object atau ungroup all object. Ini kita bisa. Nanti jadi misalnya. Nah, demikian anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini pembahasan memotong objek, menggabungkan objek, dan mengelompokkan objek. Nah, anak-anak sekalian nanti silakan dicoba, dilatih menggunakan aplikasi CorelDRAW. Ini sebagai materi pembuka ya buat kalian. Nanti bisa diulang-ulang apa kira-kira yang perlu kalian ulangi dari pembahasan ini. Nah, silakan dicoba berulang kali ya, bagaimana menggunakan fungsi objek, memotong objek, mengelompokkan objek, dan menggabungkan objek. Nah, nanti kalian silakan melakukan modifikasi objek dari objek dasar, silakan melakukan pemotongan, menggabungkan objek, nanti akan menjadi objek baru ya. Misalkan begini, jadi objek baru. Nah, kalian nanti hasil latihan dan membuat objek baru itu nanti dikasih keterangan seperti pertemuan pada sebelumnya. Nanti hasil latihan itu nanti dikumpulkan menggunakan classroom seperti biasa. Demikian materi pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti.
dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.